masak 125 porsi nasi goreng kampung dalam satu kuali. Nah, anu. Wah. Anjing. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner. Balik lagi sama gua William, dan hari ini kita dapat donatur yang tidak ingin disebutkan namanya. Jadi permintaannya itu bikinin 100 porsi nasi goreng dengan ekstra telur mata sapi, terus dengan kerupuk udang, dan donatur tersebut tidak ingin disebutkan namanya ya. Oke, jadi 100 porsi nasi goreng kampung, harganya kita bikin 20.000 aja. Kalau untuk harga regulernya itu sebenarnya 21.000 di kedai gua, oke? Karena seperti biasa ini untuk berdonasi atau bersosial, jadi kita courting atau kita diskon ya. Donasi ini cukup unik. Jadi si donatur itu mau tolong nasi gorengnya dikasihin ke para driver online yang ngambil orderan atau pick up orderan di kedai gua. Jadi setiap ada driver, ada online driver gitu ya, langsung dikasihin satu nasi goreng dari ibu ini nih gitu. Jadi nasi gorengnya sebanyak 100 porsi, terus amanahnya satu driver maksimal 2. Kita masak langsung 100 porsi teman-teman ya. Jadi nanti kita simpan dalam termos, mungkin 50 bungkus kita siapin, 50 bungkus kita simpan. Jadi nanti biasanya ramenya kan menjelang buka puasa, baru nanti kita habisin dan kita bagi-bagiin kepada driver online. Di sini gua udah ada 4 kilo timun ya. 4 kilo timun ini fungsinya untuk garnish atau lalapannya nanti di nasi goreng. Selanjutnya di sini 100 butir telur ayam lagi digorengin, kita bikin telur ceplok ya. Nah, ini telurnya udah banyak banget. Tuh. Oke. Selanjutnya lagi untuk nasi gorengnya sendiri di sini kita ada beras perak ya. Kita pakai 2 bakul totalnya, ini baru 1 bakul, totalnya ada 2 bakul. Ya, jadi untuk berasnya itu kurang lebih kita butuh 13 liter beras perak untuk menjadikan 100 porsi nasi goreng ya. Perbandingannya 1:8, biasanya 1:7 karena untuk nasi goreng kampung ada sayur, jadi kita sesuaikan lagi. Terus di sini kita bumbu-bumbunya nih untuk 100 porsi, bawang putih 1/4 kilo, bumbu EXO 1/4 kilo, terus telur 40 butir yang bakal kita orak-arik ya. Nah, ini ada sawi kol sebanyak masing-masing 1 kilo sawi, 1 kilo kol ya. Selanjutnya ini ada daun bawang setengah kilo. Dan yang terakhir di sini ada dada ayam filet sebanyak 3 kilo, teman-teman. Oke, itu aja bahan-bahannya. Sekarang kita bakal langsung nih masak 125 porsi nasi goreng kampung dalam satu kuali. Di sini gua nggak masak sendiri, gua bakal ngaduk berdua sama si Dayat karena kalau sendiri itu udah pasti tidak mampu ya, karena ini kita bakal pakai kuali raksasa. Ayo, cus, langsung aja kita bikin nasi goreng kampung hari ini. Oke, kita bakal lanjut buat masak si nasi gorengnya langsung sebanyak 100 porsi ya. Dan kalau videonya skip-skip mohon dimaklumi karena kita sambil beroperasional kedai seperti biasa sambil jualan. Ya, minyaknya ya kita masukin langsung. Ya. Minyaknya kurang lebih kita pakai 3 liter. Lanjut. Minyaknya ini kita panasin sampai bener-bener panas banget dulu ya, biar ngehit bumbu-bumbu dan telurnya nanti dengan sangat baik. Oke, ini gua rasa minyaknya udah cukup panas, langsung aja ya. Dari daun bawang dulu kita masukin setengah kilo. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, bawang putih ya. Oke, mantep banget, udah wangi langsung. Sekarang kita masukin bumbu EXO-nya ya. Ini jagoannya nih, bumbu jagoannya adalah bumbu EXO.
Kita tumis-tumis sampai wangi. Nah, oke teman-teman, ini udah wangi banget bumbu-bumbunya ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, bawang putih, bumbu EXO dan daun bawang. Semuanya sudah berwarna kekuning-kuningan. Nah, sekarang nggak usah pakai lama, GPL langsung kita masukin telurnya nih sebanyak 40 butir. Masuk telur 40 butir. Iya. Ayam, nih ada dada ayam yang kita potong kotak-kotak sebanyak 3 kilo. Oke, ini akan kita masak terus sampai si telur dan ayamnya matang ya. Diaduk terus sampai ke dasar kompornya, teman-teman. Oke, teman-teman lihat telur kita udah cukup bertekstur ya. Tapi ini belum matang, kita masih mau matengin lagi. Nah, ini wrapper udah banyak nih, teman-teman bisa lihat tuh. Ini ada Papi Jablay, ini ada Bang Jablay, ya Bang Jablay. Ini gue lagi masak nasi goreng buat wrapper nih. No, 2 bakul. Pokoknya nanti yang dapat orderan balik lagi ke sini. Paling 1 jam lagi baru matang. Bener. Oh, 2 bakul, bos. Gila. Ini siang-siang kita udah dapat kurang lebih ada 10 orderan. Di sini masih nyantel 4 nih. Jadi banyak driver yang udah kita utangin. Sesuai amanah dari donatur hari ini. Jadi nasi gorengnya akan kita bagiin ke driver yang dapat orderan di kedai gue. Nah, ini telur kita udah mulai bertekstur dan sekarang kita bakal masukin sayurnya dulu. Iya. Oke, sayur udah masuk. Sekarang langsung kita masukin nasinya ya, jangan pakai lama. 2 bakul, bos. Jos, langsung kita masukin. Nah, buset penuh, Wan. Masih sebakul lagi, no. Gila. Wah, gila anjing. Wah. Hai. Lo udah bawa orderan, ntar sore kemari ya, gue bagi nasi goreng ntar. Oke, cus ya. Udah lumayan tercampur, sekarang kita masukin bumbunya nih. Ya, kita masukin mecin ya, dikit aja mecinnya. Mecinnya dikit aja, tuh, mandiin pakai mecin nasi gorengnya. Oke. Gula, masuk gula. Nih, gulanya agak banyak, kurang lebih 1/4 kilo mah ada nih. Oke, sekarang kecap manisnya langsung kita masukin ya. Kecap manisnya kita pakai yang nggak ada merek nih. Oh, ada merek ya. Mungkin para bos-bos besar tahu caranya kali ya. Ya nggak, bro? Ada duitnya kali ya. Yuk, kamu bantuin ini aja aduk. Sekarang kita mulai mengerjakan berdua dayat. Mana lagi begini? Jadi ini harus kita aduk terus sampai rata, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal ini harus kita masak dengan api kecil kurang lebih mungkin memakan waktu setengah jam sampai dengan 1 jam ya, biar bumbunya kering dan meresap ke dalam nasi gorengnya, teman-teman. Nah, ini ngaduknya super capek, dan teman-teman juga harus ingat harus diaduk sampai ke dasarnya.
Makanya kalau teman-teman yang lagi pengen punya usaha catering, jangan pelit-pelit buat beli barang ya. Ini adalah investasi nih. Kayak kuali gua ini yang ukuran kurang lebih 1 meter ini, tuh gua beli hampir harganya 1 juta untuk kualinya aja. Dan tapi teman-teman nggak akan kecewa dengan hasilnya karena ini bener-bener tebel banget dan nggak lengket ya. Nah oke teman-teman, ini lagi kita kasih sedikit sambal ya buat ngebalance rasanya. Terus dari ini baru kita pakai mix seasoning, gula dan juga mecin. Sekarang kita bakal pakaiin bumbu-bumbu basahnya seperti biasa ya. Khasnya kita Chinese food, kita pakai kecap ikan. Oke, ini kecap ikan ngasih aroma yang khas banget sama masakan kita. Sama fungsi dari minyak wijen ini juga ngasih aroma yang sedap. Tapi kalau kecap ikan tadi dia ngasih rasa juga teman-teman ya. Dia punya rasa asin ya. Beda dengan minyak wijen ini. Kalau minyak wijen ini pure hanya untuk aroma aja. Oke, dan yang terakhir biar benar-benar wangi banget, kita tambahin saus Inggris. Ya, saus Inggrisnya nggak usah banyak-banyak, cuma buat ngasih aroma yang sedap aja. Oke, cukup. Sekarang kita aduk-aduk lagi. Wah, anjing, capek bangsat. Negara opa, mantek. Ini kalau prasmanan, hitungannya ini bisa untuk 500 porsi teman-teman atau 500 orang ya. Tapi kalau ini reguler ini cuma jadi 125 porsi aja. Karena yang kita jual nasi gorengnya. Kalau prasmanan dominan orang kan nggak ngambil banyak di sini karena banyak pilihan lauk ya. Oke teman-teman semuanya, ini udah hampir selesai nasi goreng kita, kurang lebih udah 90% ya. Ini 125 porsi, gua rasa malah lebih. Jadi ini udah oke. Gua cobain lagi dah, tadi udah gua tambahin bumbu sih. Kan? Nah, ini udah oke. Asin, manis, gurih dan sedikit pedas ya. Nah, tapi kita kalau masak nasi goreng dengan porsi besar kayak gini, dia teksturnya akan beda dengan nasi goreng kita bikin sedikit-sedikit. Dia akan lebih garing kalau si nasi gorengnya kita masak sedikit-sedikit. Oke teman-teman, ini udah selesai. Nasi gorengnya udah kita masak begini aja. Dan sekarang kita tinggal nunggu para driver untuk menerima orderan atau mengambil orderan di sini. Dan kita bagi-bagi nasi gorengnya ke setiap driver ojek online hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Sekarang gua dan tim gua akan lanjut untuk membagikan nasi goreng ini. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Bye-bye.